Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Biba Pradika. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Itu merupakan bentuk support kamu terhadap channel ini, dan membuat aku menjadi semangat sekali untuk membuat video selanjutnya. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sesuatu yang lagi viral banget di media sosial manapun, mengenai Palestina yang hilang dari peta dunia. Benarkah? Jangan kemana-mana, mari kita simak videonya. Jadi, sejak pekan lalu, jagat dunia maya dihebohkan kabar soal peta Palestina yang disebut hilang dari peta digital Google Maps maupun Apple Maps. Sebenarnya masalah ini sudah ramai sejak Agustus tahun 2016 lalu, namun sekarang kembali lagi heboh. Ini gara-gara ada yang memposting pertama kali di sebuah Instagram dengan akun @astagfirullah. Jadi dia ini menuliskan bahwa Google Maps dan Apple Maps secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Dalam postingannya, si Astagfirullah ini menuliskan, gunakan suaramu, gunakan kekuatanmu, ini adalah tahun revolusioner dan kami akan berjuang untuk perubahan yang diperlukan untuk membawa Palestina ke peta, katanya. Kemudian tidak lupa ada hashtag di sana, yaitu Free Palestine. Akan tetapi beberapa waktu kemudian ia meralat postingan tersebut. Menurutnya postingan ini berisi informasi palsu, sebab Palestina memang tidak pernah masuk ke dalam peta dunia. Ini nih tanda-tanda dia belum mengetahui permasalahan yang ada atau kebenaran yang ada, namun sudah buru-buru mempostingnya. Kemudian ada tulisan lagi dari sebuah akun yang bernama Palestine International Broadcast yang mengatakan bahwa Palestina telah dihapus dari Google Maps dan Apple Maps tanpa adanya pernyataan resmi dari kedua perusahaan tersebut, yaitu Apple dan Google ya. Aksi ini dilakukan ketika Presiden Israel Benyamin Netanyahu berjanji untuk mencaplok tepi barat, yang telah memicu krisis global dengan banyak negara menyebutnya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian postingan dari Palestine International Broadcast ini banyak dikomentari dan disebarkan sehingga menjadi viral. Banyak netizen kemudian mengutuk Google Maps dan Apple Maps. Jika kita telusuri, Palestina memang sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Hanya nama Yerusalem, Gaza, dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Jika kamu sekarang mencoba buka Google Maps, memang di aplikasi itu tidak ada label Palestina. Tapi di sini bisa kita lihat hanya ada Yerusalem, kemudian ada jalur Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Ternyata informasi soal penghapusan ini sebuah misinformasi. Pihak Google akhirnya memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Menanggapi viralnya tudingan tersebut, seorang juru bicara Google menyampaikan kepada AFP bahwa pihaknya tidak melakukan perubahan terhadap pembatasan atau wilayah tersebut baru-baru ini. Juru bicara itu pun menyatakan Google belum pernah menggunakan label Palestina di Google Maps. Ia mengarahkan pada pemberitaan Engadget pada 2016 dan laporan surat kabar Paris Le Monde. Kedua artikel tersebut mengutip Google yang berisi pernyataan tidak pernah ada label Palestina dalam layanan pemetaan mereka. Ini ada lagi Mbak Christine Leonberger, seorang dosen senior di Cornell University yang fokus pada sejarah dan sosiologi kartografi di Israel dan wilayah Palestina. Mbak Christine ini mengatakan, kata Palestina tidak akan pernah ada di peta-peta ini. Di sebagian besar istilahnya hanya tepi barat dan Gaza. Di peta, nama Palestina biasanya dikaitkan dengan sejarah Palestina sebelum pembentukan negara Israel dan tidak digunakan di media mainstream barat, kata Mbak Christine. Biasanya wilayah Palestina ditunjukkan melalui penggambaran garis demarkasi putus-putus yang berkonotasi dengan wilayah yang disengketakan, yaitu wilayah Gaza dan tepi barat. Atau wilayah tersebut diwakili dengan garis putus-putus
dan juga diberi label tepi barat dan Gaza. Google menjelaskan Palestina sebagai negara yang merdeka pada 15 November 1988. Sudah lama ya. Dengan ibu kota Yerusalem Timur Ramallah, Gaza dan tepi barat dimasukkan sebagai wilayah Palestina yang mengalami pendudukan. Selain itu, Gaza dimasukkan sebagai kota terbesar di Palestina. Wilayah Palestina tercatat seluas 6.200 km persegi dengan 35% adalah perairan. Namun, Independen mengutip dari sebuah kelompok monitoring yang menyatakan sudah ada lebih dari 130 pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Jumlah ini terus bertambah meski hukum internasional menganggapnya sebagai tindakan ilegal. Bisa kamu nilai sendiri ya. Tidak adanya nama Palestina di peta tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat dunia. Artinya, sekitar 82% populasi dunia secara resmi sudah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Namun, artikel, berita, dan postingan di platform media sosial lainnya terus menyebarkan klaim. Mengutip History, lebih dari 135 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Dengan pendukung Palestina menuduh bahwa kedua perusahaan teknologi itu, yaitu Google sama Apple, mendukung pendudukan Israel. Palestina diakui oleh PBB dan 136 anggotanya sebagai negara merdeka. Namun, Amerika Serikat menjadi markas Apple dan Google tidak mengakui berdirinya Palestina. Tidak ada kepastian apakah benar Google sengaja menghapus Palestina dari Google Maps atau apa alasan Palestina dihapus dari Google Maps. Google tidak segera memberikan komentar terhadap tuduhan tersebut. Tetapi bagian dari situs webnya didedikasikan untuk menyatakan batas-batas yang disengketakan dengan ketentuan batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat belum menyetujui batas wilayah. Dengan demikian bisa disimpulkan alasan mengapa Palestina tidak ada di Google Maps karena Google menganggap Palestina sebagai wilayah yang masih terlibat sengketa. Sepertinya akan sangat panjang sekali kalau kita membahas sebenarnya Palestina sama Israel itu ada apa sih. Sampai banyak sekali pertanyaan kenapa hanya Israel yang muncul di peta, Palestina tidak. Kalau kita lanjutkan di video ini sepertinya tidak cukup. Mungkin nanti aku akan membuat part 2 mengenai sejarah kenapa Palestina dan Israel dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih berseteru dan tidak selesai-selesai. Jadi untuk video ini kita cukupkan sampai sini aja. Semoga video ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu selama ini mengenai kabar yang sedang viral kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau kamu punya jawaban lain bisa share di kolom komentar agar berbagi juga kepada yang lainnya. Buat kamu yang masih menonton sampai detik ini, terima kasih banget. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu agar mereka tahu kalau ada channel aku di sekitar mereka. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.